Kita ngopi dulu, Bray. Biar enggak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Anwardin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat semua yang di rumah, semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesuksesan, kelancaran, dan keberkahan. Oke, sahabat-sahabat, pada siang hari ini saya akan berkunjung ke Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Konon Museum Keraton Kasepuhan ini banyak sekali pusaka dan peninggalan-peninggalan para keluarga kerajaan atau keraton, tapi konon pusaka-pusakanya, khususnya pedang goloknya banyak, tetapi tetap masih banyakkan koleksi pedang golok Nusantara. Nanti sama-sama kita saksikan, sahabat-sahabat, nanti ikutin saya. Dan sebelum kita OTW, come on, kita ngopi dulu, Bray. Biar enggak oleh. Panas, sahabat. Oke, mari kita sama-sama ikuti dan kita OTW sama-sama. Sahabat, oke, sahabat-sahabat, sekarang saya sudah sampai di Keraton Kasepuhan. Nanti kita akan lihat-lihat koleksi pusaka Museum Keraton Kasepuhan dan seperti apa koleksinya. Terus ikuti Pedang Golok Nusantara. Oke, sahabat-sahabat. Oke, sahabat, nanti saya akan ditemani oleh Kang Febri ya, Mama Hanafi dan Mama Elang Hanafi. Alhamdulillah saya masuk ke Keraton Kasepuhan ditemani oleh para kerabat Keraton Kasepuhan, Kang Febri dan Mama Hanafi. Seperti yang sudah saya jelaskan ke sahabat-sahabat bahwa channel YouTube Pedang Golok Nusantara berkomitmen untuk menginformasikan, mengkampanyekan agar peninggalan daripada para leluhur Nusantara, para leluhur kita semua perlu dijaga dan dilestarikan. Mama Elang sudah berapa tahun? Saya di sini kalau di awal dari pertama, sebelum saya jadi guide, jadi keamanan dulu. Oh, jadi alhamdulillah kira-kira 10 tahunan. Oh, udah 10 tahun. Kalian berapa itu? Ya, kalau saya sendiri dari 10 Oktober 2018 kan. Oh, udah 2 tahun berarti Kang. Kurang lebih 3 tahun jalan. Siap. Nanti saya mau diajak kemana lagi nih? Ya, saya nanti langsung kita ke bagian depannya ini Kang ya. Nanti kita masuk ke Situ Inggil. Ini Nanti bagian kita akan dibantu oleh Kang Feby, sahabat. Nah, ini bagian depan keraton ini menghadap ke utara. Nah,
arah Indramayu. Oh. Ya, ini kurang lebih 7 kilo dari Keraton Kasepuhan ini akan berujung pada kompleks pemakaman Astana Gunung Sembung Gunung Jati, Kang Aan. Tempat makbarohnya Sunan Gunung Jati, Raja-Raja Cirebon, keluarga keraton beserta keturunannya itu dimakamkan di Astana Gunung Sembung. Dan di sebelah timurnya itu Astana Gunung Jati, kan, tempat makamnya Syekh Datul Kahfi, gurunya Pangeran Walang Sungsang dan juga gurunya Sunan Gunung Jati. Dan di depan persis keraton Kasepuhan juga itu betul. ada. Ini ada alun-alun. Ada alun-alun. Nah, alun-alun ini alun-alunnya dinamakan alun-alun Sangkala Buana, Kang Aan. Alun-alun Sangkala Buana. Di sebelah baratnya ada masjid, Kang Aan. Ya. Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sang Cipta Rasa. Ini masjid yang sangat masyhur, konon dibangun oleh para wali. Hasil karya Wali Songo, betul. Wali Songo, sahabat. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat ke Cirebon, jangan lupa mampir ke Keraton Kasepuhan. Insya Allah banyak jejak dari para wali Cirebon. Nah, gapura ini model seni Balinya ada, kan? Juga nuansa Posodan, Majapahitnya juga ada. Gapura ini dinamakan Gapura Adibentar, Kang. Gapura Adibentar. Adibentar. Ini masih asli, Kang. Nah, gapura ini dari asal kata Al-Ghafur, Kang. Yang Ghafur, yang Maha Pengampun. Hanya bentuknya seperti ini, Kang. Ya. Jadi karena memang Cirebon itu kan dari berbagai kebudayaan ya. Betul. Jadi, makanya dari unsur mungkin Hindu atau ada. Kemudian ada, kemudian dari Sunda, Jawa juga. Ya, karena Cirebon ini kan dari asal kata dulu itu Sarumban. Kemudian berubah pelafalannya menjadi kata Caruban. Caruban ini artinya campuran. Jadi dulu itu banyak pendatang. Multi etnis lah. Nah, dulu itu Cirebon juga sudah memiliki pelabuhan yang sangat besar. Oke, ini Kang Febri sudah membuka maskernya, sahabat-sahabat, biar kelihatan ganteng ya. Kita masih berada di bagian depan Keraton Kasepuhan. Ini dinamakan Kompleks Siti Inggil. Siti ini memiliki arti tanah, Kang Aan. Inggil tinggi, bahasa Jawa. Lemah dhuwur. Lemah dhuwur kata orang Cirebon ya. Kata orang Cirebon. Ini karena letak posisinya memang paling tinggi, Kang Aan. Dan di Kompleks Siti Inggil ini terdapat 5 bangunan yang disebut mande. Mande itu sejenis pendopo, bangunannya tanpa dinding semua, Kang Aan. Nah, diantaranya yang paling depan ini dinamakan Mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang. Dulu ini tempat duduknya Sultan beserta keluarga. Di Mande Malang Semirang ini menyaksikan acara yang digelar di alun-alun. Nah, itu acara yang digelar seperti permainan berkuda sambil memanah, sambil melempar tombak, kemudian apel besar, juga pentas perayaan negara itu diadakan di alun-alun Sangkala Buana. Dan bentuknya juga variatif ya, Kang? Betul, Kang Aan. Jadi dari bentuk dan ukuran juga sangat bervariasi. Ya. Dan memang meskipun dari segi bangunan ini mengandung unsur budaya Hindu, Kang Aan, tapi filosofinya ajaran Islam. Bisa kita lihat di Mande Malang Semirang ini, kan, kalau kita hitung, ini tiang-tiangnya semua ada 20 tiang, Kang Aan. Dan 20 tiang ini melambangkan 20 sifat wajib Allah. Wujud, Kidam, Bapa, Muhalafatu, dan seterusnya. Nah, kalau di bagian tengahnya ada 6, Kang Aan. 3 tiang di atas, 3 tiang di bawah, dan 6 tiang ini melambangkan rukun iman. Ya. Kemudian di sebelah kanan, Kang Aan, ini juga ada bangunan yang kecil, namanya Mande Semartinanduk. Dulu ini difungsikan sebagai tempat duduknya penasihat Sultan di sini. Ya. Ini berjumlah 2 tiang. 2 tiang ini melambangkan 2 kalimat syahadat, syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dan juga yang di sebelah sana itu juga ada Mande Pendawa 5, tempat duduknya pejabat pengawal pribadi sultannya. Sakanya 5 itu ya? Saka 5, kan. Ya, ini melambangkan rukun Islamnya, simbol-simbol Islamnya. Rukun Islam yang ini ada 8 tiang, Kang Aan, melambangkan 8 penjuru mata angin. Nah, ini tempat duduknya para prajurit pengiring-pengiring sultan yang di tengah ini. Namanya Mande Pengiring atau Mande Pelinggihan. Dan yang di sebelah sana itu Mande Karsemen. Karsemen artinya kesenian. Di situ tempat dimainkannya gamelan, kan.
Oh. Ya, nama gamelannya gamelan Sekaten. Berarti tempat daripada keluarga Sultan dan keluarga di sini. Di Mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang. Malang Semirang. Luar biasa sahabat-sahabat. Di Keraton Kasepuhan penuh dengan makna filosofi yang luar biasa dan kejayaan yang sangat tinggi di Keraton Kasepuhan ini memiliki kekuatan juga bagi keluarga keraton, masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Jadi tidak asal membangun, tetapi orang-orang tua kita terdahulu ketika membangun juga dimasukin atau dibubuhi dengan filosofi yang begitu luar biasa. Oke sahabat-sahabat, nanti kita terus ikuti Kang Febri biar sahabat-sahabat juga tahu bahwa para pendahulu kita itu orang-orang hebat yang perlu kita hormati dan kita jaga peninggalan-peninggalan. Ya. Batu Lingga dan Yoni ya. Ini batu yang melambangkan laki-laki perempuan. Adam Hawa. Jadi ini laki-laki, ini perempuan simbolnya. Lingga Yoni. Jadi selain simbol kehidupan turun-temurun, ini juga sebagai simbol kesuburan dan duniawi. Namanya apa kan? Gapura Banteng. Gapura Banteng. Apa itu? Nah, Gapura Banteng ini dinamakan Gapura Banteng karena di kaki kiri dan kanan Gapura ini, Kang Aan, itu terdapat relief gambar bantengnya. Oh. Kan? Mari Kang, kita lihat kan relief gambar banteng. Nah, ini Kang Aan. Oh. Ini asli Kang Aan, relief gambar banteng ini. Ini sebagai Gapura apa kan? Gapura Banteng. Oh, Gapura. Sahabat, kenapa kemudian Gapura besar ini disebut dengan Gapura Banteng? Karena memang di bagian bawah dari Gapura ini terdapat relief yang berbentuk banteng, sahabat-sahabat. Dan pastinya ya banteng ini kan adalah simbol kekuatan, simbol daripada keperkasaan dan keberanian. Jadi wah, luar biasa sahabat-sahabat. Luar biasa. Dan ini juga menunjukkan angka tahun pembuatan. Oh. Ya, ini dinamakan tahun Candra Sangkala, Kang Aan. Tahun Candra Sangkalanya bentuk relief gambar banteng ini menunjukkan angka di tahun 1451 Saka. Oh. Ya. Berarti kalau di Masehi kan sekitar berapa? 1529 Masehi. Oh, di eranya Sunan Gunung Jati masih ada, Kang Aan. 1529. Dan pada saat itu masih Keraton Pakumati ya? Keraton awal. Keraton awal, betul. Keraton Masih awal. Keraton Pakumati. Sebelum didirikan Keraton Kasepuhan. Iya. Sebelum ada Keraton Kasepuhan dan sebelum ada Keraton Kanoman, ini sudah ada yang konon dulu dinamakan dengan Keraton Pakumwati. Pakumwati itu adalah anaknya Pangeran Mbah Walang Tunggu Sungsang. Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Dan Pangeran Cakrabuana itu adalah anaknya daripada Prabu Siliwangi. Luar biasa. Oke sahabat-sahabat, sekarang alhamdulillah saya sudah sampai di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan dan saya masih ditemani oleh Kang Febri yang begitu luar biasa pengetahuan tentang Keraton Kasepuhan ini. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat datang ke Keraton Kasepuhan cuma sekedar foto, cuma sekedar cari yang adem-adem, sayanglah. Jadi sebaiknya sahabat-sahabat juga berbincang-bincang dengan Kang Febri karena sahabat-sahabat juga nanti akan mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Kang Febri, ini museum tuh sudah
berapa tahun? Ya, Jadi ini 2017 kan. 2000. Oh, baru 3 tahun. Ya, ini diresmikan sama Pak Presiden Jokowi Oh. 18 September tahun 2017. Iya. Dan ini termasuk museum yang baru ya? Baru kalau untuk bangunan. Kalau museum yang lama kalau nggak Ya. salah di dalam. Di halaman utama istananya. Tapi kalau untuk bagian dalamnya seperti benda-bendanya itu masih asli semua. Oh, di sini tuh. Ya, itu kurang lebih ada 2000 koleksi benda-benda pusakanya. Itu dari era pembuatan kerajaan Galuh, Pajajaran, Cirebon awal sampai Cirebon akhir ada. Luar biasa. Termasuk kereta Singa Barong, juga benda-benda rampasan dari Portugis ada Ada kan? juga. Iya. Oke, sahabat-sahabat, tanpa melihat langsung dan sahabat-sahabat juga nanti bisa melihat dengan mata yang lebar supaya sahabat-sahabat bisa tahu isi dari Museum Pusaka Keraton Kasepuhan ini. Untuk itu mari kita sama-sama ikuti dan lihat langsung. Sudah harus kembali ke depan ya, ada tugas yang lainnya juga. Lain. Jadi Mama Elang ini, Hanafi. Mama Elang Hanafi ini, alhamdulillah bisa mengantarkan saya bersama Kang Febi juga untuk ke Museum Keraton Kasepuhan. Oke, Sama-sama. Ya, sama-sama. Oke. Sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, tadi Kang Febi juga sudah menjelaskan tadi di depan bahwa Museum Pusaka Keraton Kasepuhan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini adalah prasastinya sahabat-sahabat, dan ditandatangani pada tanggal 18 September 2017 sahabat-sahabat. Jadi ya, terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah meresmikan Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Oke, Kang Febi. Ini era pembuatan kerajaan Galuh yang bagian ini. Oh, Ya, tahun era pembuatan Galuh abad 13 abad 14. Ini keris nama kerisnya macam-macam nih Kang Aan. iya, banyak sekali. Berarti sudah 700 tahunan. Ya, dari abad 13 sampai abad 14. Ini sudah sangat tua sekali sahabat-sahabat karena umurnya sudah 600-700 tahunan. Oke, Ya, ini yang era pembuatan Pajajaran Kang Aan. Pajajaran. Ya. Yang ini Cirebon awal masa Sunan Gunung Jati sampai Panembahan Ratu kedua. Nah, Oh iya. ini tahunnya 1479 sampai di 1597. Keris brojol ini udah sepuh juga nih Kang Aan. Oh, Di iya. era pembuatan kerajaan Galuh sudah ada brojol ya. Dan kerisnya gede sekali sahabat-sahabat. Besar. Cuman nggak ada looknya. Kalau yang brojol Lurus kan? lurus betul Kang Aan. Nah, ini Cirebon awal juga nih Kang Aan.
apa ini Kang? Kalau di Cirebon ini ini tahun ya Pajajaran kan. oh Pajajaran. Ini jenisnya ini model cangak. Cangak. Ada cangak, ada kudi, Congkrang. Ini khas Cirebon atau apa? Cirebon. Cirebon. Iya, jadi ini masa pembuatannya era pembuatan Pajajaran kan. Oh, Pajajaran. Oke, dan selanjutnya ini Yang ada awal Radik Prusmian. modelnya, handle-nya. Handle-nya Prusmian, sahabat-sahabat. Ini ada pedangnya, sahabat. Pedang-pedang sahabat, Ini pedang apa? pedang prajurit kan. Oh, pedang-pedang prajurit ya. Ini pedang prajurit Kalau prajurit punya pedang berarti sultannya pun punya pedang. punya. Punya. Ya. Keris punya, pedang juga punya. Tuh, sahabat-sahabat, koleksi pedang keraton, Museum Keraton Kasepuhan. Kalau yang ini peti dari Mesir nih, Kang Aan. Oh, ini tuh, Kang. Ya, ini motifnya motif kerang, Kang Aan. Oh. Ini ketika Sunan Gunung Jati bersama ibundanya hijrah dari Mesir ya ke tanah Cirebon. Ini dari kerang atau maksudnya? Ini sih dari kayu, Kang Dari Aan. kayu. Hanya hiasan-hiasannya itu. Oh, kerang. Ya, Oh. kerang. Ini bawa perbekalan seperti pakaian, kemudian perhiasan juga, Kang Aan. Tidak hanya ini, Kang Aan, yang ini juga ada, ini sama dari Mesir juga. Dari Mesir, ini yang dari Cina nih, Kang Aan. Ya, dari istrinya Sunan Gunung Jati yang dari Cina. Ongtin itu ya? Putri Ongtin, anaknya Kaisar Yungluk dari dinasti Ming, Kang Aan. Cina, ini juga sama ya. Uang kepeng, Kang Aan, dibuat sanggar, Kang Aan. Dari Cina juga. Oh, uang itu ya? Ya, dari uang koin. Kepeng. Ini Putri Ongtin. Peninggalannya. Putri Ongtin. Peninggalan Putri Ongtin. Jadi Putri Ongtin ini adalah salah satu istrinya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, sahabat-sahabat. Dan ini peninggalan daripada beliau. Wah, ini pedang apa ini, Kang? Pedang pelantikan, Kang Aan. Wah. Ini pedang pelantikan ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau dulu itu pelantikan itu dikasih pedang atau Ya. menggunakan pedang. Secara ini simbolik, Simbolik. Kang Aan. Tapi ini asli, Kang? Asli, Kang Aan. Istimewa. Untuk melantik ya. Melantik. Tapi kayak ada apa mirip pedang-pedang Cina, kan? Jadi bentuknya mirip-mirip. Stylenya ya. Jadi lurus. Ini juga ada yang dari Portugisnya kan. Oh. Portugis, ada dari Mesir juga. Itu apa? Naga apa anjing itu? Kayak anjing ya? Kayak kijang kan. Kayak kijang. Ini yang itu handle-nya. Gambarnya maksudnya. Ini ada lagi sama. Masih pedang-pedang prajurit, pedang sahabat. Ada pedang sahabat, ada juga pedang suduk, Kang Aan. Ya. Ini pedang kayak pedang tongkat, sahabat-sahabat. Ini katanya punya para prajurit atau mungkin juga para empu, sahabat-sahabat. Ini pedang tongkatnya. Oke, lanjut. Pedang Ini suduknya. pedang suduk koleksi Museum Keraton Kasepuhan. Masih pedang prajurit. Oh, ini masih pedang-pedang prajurit ya? Iya. Golok apa ini? Jenis naga. Nah ini Kang Aan, kereta Singa Barongnya. Nah ini kereta Singa Barong ini dibuat tahun 1549 kan. Berarti eranya Sunan Gunung Jati. Ya, eranya Sunan Gunung Jati. Berarti ini termasuk tunggangannya Sunan Gunung Jati kan? Beliau juga sultan-sultan. Nah, Oh. jadi khusus untuk sultan, tidak dengan permaisuri.
Jadi hanya ini dibuat sejak zamannya Sunan Gunung Jati dan pernah dipakai oleh Sunan Gunung beliau. Jati. Ya. Mewah, sahabat-sahabat. Ini apa namanya, Pak? Ini Bentuknya nih. ya, jadi bagian-bagian tubuh kereta ini terdiri dari 3 binatang menjadi satu, karena Iya. itu ada belalai gajah, Iya. ada kepala naga, juga ada sayap sama badannya itu sejenis buruk, kayak burung gitu. Nah, Iya, iya. ini sebetulnya melambangkan simbol-simbol persahabatan. Kalau belalai gajah itu melambangkan persahabatan dengan India Oh. yang berkebudayaan Hindu, kemudian kepala naganya itu dengan Cina Cina, ya. yang berkebudayaan Buddha, dan sayap sama badannya ini melambangkan persahabatan dengan Timur Tengah yang berkebudayaan Islam. Dan ketiga simbol kebudayaan itu disimbolkan dengan adanya senjata trisula karena di belalai gajahnya. Iya. Tri ini memiliki arti 3, sula tajam, yang dimaksud tajamnya di sini bukan tajamnya senjata, tapi tajamnya alam pikiran manusia, yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Ini ditariknya nggak pakai kuda, karena Pakai apa? pakai 4 ekor kerbau puli. Oh, pakai kerbau. Ditariknya ini. Dibuatan tahun 1549, terakhir digunakan kereta ini pada tahun 1942 terakhir digunakan itu. Nah, kalau ini rodanya juga dari dulu kan? dari dulu, nah, Berarti ini masih menggunakan besi aji kan? betul. Nah, ini masih asli kan. Jadi ada lapisan besinya di rodanya itu. Iya. Dan rodanya juga ini membentuk payung tapi keluar kanan. Iya. Ini dari rodanya ini. Berarti ini disebutnya apa kan? Kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong. Singa Barong. Ya, itu dari siloka bahasa Jawa. Singa itu Singarani kanan. Barongnya bareng-bareng. Jadi yang memberi nama kereta ini ya bersama-sama. Gitu. Dari hasil Kalau keraton keraton Kanoman itu kan Paksi Nagaliman. Kalau di Keraton Kasepuhan punya juga tunggangan sultan namanya Singa Barong. Kereta Singa Barong. Ini yang unik lagi karena ketika kereta ini jalan itu lidahnya bisa keluar masuk kan. Sayapnya bisa pindah. Istimewa sahabat-sahabat, teknologi daripada kebudayaan orang-orang terdahulu ternyata lebih maju daripada golongan kameramen pedang golok Nusantara. No, God! No, God, please, no! Arsiteknya cucunya Sunan Gunung Jati kan, arsiteknya ini. Iya, Ini Pangeran arsiteknya Angkawijaya Angkawijaya yang bergelar Panembahan Losari. dari istri Cucu orang itunya Angkawijaya. Pangeran Angkawijaya, Panembahan Losari istilahnya. Cucunya Sunan Gunung Jati. Memang ini kan 1549 Sunan Gunung Jati beliau lahirkan tahun 1448 kan. Beliau wafat pada usia 120 tahun, panjang usia beliau kan. Di tahun 1568 kan beliau wafat. Berarti 1549 Sunan Gunung Jati masih ada. Jadi dibuat ini ketika Sunan Gunung Jati masih ada berarti. Dan sempat digunakan oleh Kanjeng Sunan. Dan kondisinya sangat utuh sekali sahabat-sahabat. Tadi kan dari sini. Ya, Ini masih pedang-pedang prajurit kan. ini pedang-pedang dari koleksi museum Keraton Kasepuhan. Ini kalau di Cirebon namanya lameng ya Kak? Lameng. Lameng. Pedang lameng. Pedang lameng dan handle-nya ceker pidang. Ceker pidang. Ini kelopak rawing. Ini terus mian jenggolan sahabat-sahabat. Oke, kita lanjut sahabat-sahabat. Masih pedang-pedang prajurit.
ragam handle bilah dari karya empu-empu di Cirebon ini sangat banyak sekali, sahabat-sahabat. Seringkali kita mendengar daripada sesepuh, para senior pelestari pedang golok sepuh Nusantara, bahwa ragam dari handle dan bilah yang ada di Cirebon ini sangat banyak sekali, sahabat-sahabat. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melihat peninggalan daripada keraton Kesepuhan. Koleksinya sangat luar biasa banyak. Kalau ini senjata seligi, kan? Ini namanya apa, Kang? Seligi. Senjata seligi ini untuk pasukan perang Ninggalayuda. Pasukan di depan ini kan? Pasukan perang. Iya, pasukan perang dan bagian di depan ya. Nama pasukannya Ninggalayuda. Ninggalayuda. Pasukannya dulu dibagi-bagi kan, ada pasukan Sarwajala, ada pasukan Jala Sutra gitu. Iya. Senjatanya namanya senjata seligi. Ini golok lagi, sahabat. Ini Makoro. Kemudian apa itu jenisnya? Ini Cirebonan semua berarti, Kang? Iya kan. Siap. Yang paling terkenal ini Makoro itu, Cirebon. Ini goloknya gede banget, sahabat-sahabat. Terus itu era VOC, belahnya ada tulisan VOC nya, sahabat-sahabat. Nah, ini apa nih, Kang? Ini batu gilang. Ya. Apa itu? Ini merupakan peninggalan zaman Sunan Gunung Jati. Ini fungsinya untuk penunjuk arah kiblat. Oh. Jadi bisa tahu kiblatnya itu dilihat dari lekukan batu ini kan, yang menunjuk ke arah kiblat ke sana. Kalau ini kan lurus saja. Timur, sana barat kiblatnya. Dua meteran ya palingnya. Iya, lebihnya. Itu apa, Kang? Payung. Oh, payung nih. Iya. Payung agung. Tombak atau bukan ini samping-sampingnya? Sejenis kayak tombak tapi namanya payung agung kan. Oh, payung agung. Fungsinya apa itu, Kang? Dari kayu. Kayaknya sebagai alat ini untuk upacara. Oh. Ini sahabat-sahabat koleksi golok pusaka Museum Keraton Kesepuhan. Abad berapa itu, Kang? 16. Cirebon Tengah ini era pembuatannya kan. Oh, Cirebon. Masa Panembahan Ratu kedua. Oh. Panembahan Ratu sampai Sultan Sepuh yang keempat, Sultan Sepuh Jainuddin Amir Sena. Ini pedang sabet, ini masih keris-keris ini kan, keris Jakalola. Ini juga keris. Berarti banyak kerisnya, kan? Banyak kerisnya. Cirebon Tengah masih. Cirebon Akhir yang ini nih kan. Cirebon Akhir. Ini gamelan-gamelan peninggalan Sunan Kalijaga kan. Oh, ini tuh, Kang. Ini apa ini, Kang? Maksudnya? Gamelan Kodok Ngorek. Jadi dimainkannya ini dulu itu ketika kemarau panjang kan. Oh, Untuk ritual. manggil hujan. Oh, keren. Jadi kalau Cirebon itu banyak sekali jenis ukiran naganya. Perpaduan Iya. dengan Ini Cina. juga naga lagi. Naga kan ini kan? Naga.
Ini yang masih dimainkan di Mandi Karsemen gamelan Skaken nih kan. Oh, Masih dimainkan. dimainkan pas ini ya? Pas Setahun 2 kali ya. khususnya Bulutan. Idul Fitri sama Idul Adha. Oh, Setelah Sultan selesai sholat Id dari Masjid Agung, terus dipakai. ya. Sama ini berarti kan? Kalau ini beda lagi kan, yang ini gamelan dukung. Ini dari Banten kan? Oh, ini tuh. Ya. Salah satu istrinya Sunan Gunung Jati ada yang dari Banten juga. Siapa namanya tuh? Ibu Ratu Nyimas Kawungan. Ya, Mas Kaunganten. Ini yang gamelan Megamendung, peninggalan Sultan Sepuh yang keempat. Ini. Tahun 1748. Ya, motif batik Cerbonan kan, Megamendungan. Apanya? Ini kan, Oh, gamelan itu apa namanya ini kan? apa ya, lebih ininya ornamen. Nah, ini model Eropa nih kan. Oh, ini Eropa juga. Eropa. Jatusan model Eropa. Ini bayonet. Bayonet. Peninggalan Sultan Sepuh yang kelima. Sultan Sepuh Safiuddin atau Pangeran Matangaji. Kalau yang di kotak ini wayang kan? Oh, wayang. Wayang kulit. Itu gamelan wayangnya Taras Lenggo atau Sri Ketuyung. Asli Cirebon. Cirebon. Peninggalan Sultan Sepuh keempat juga kan? Juga yang rampasan dari Portugis kan, waktu Ini. perang Sunda Kelapa, ini meriamnya. Fatahillah. Yang di sebelah sini dari India. Oh, iya. Ini India. Ini rebana peninggalan Sunan Kalijaga. Masih utuh kan? Keris. Era Mataram ini yang itu. Tapi Cirebonan atau bukan? Mataram. Mataram. Eranya, era pembuatan. Ini sama juga Mataram. Iya. Ada Misula, tombak. Nih, sahabat-sahabat, koloknya keren sekali. Wah, pedang lama. Istimewa. Keren. Saya belum punya. Ini dari India, Kanaan, yang kepala naga dari Mongolia, Oh, ini India. yang Mongol. Oh, itu Mongol. Ya, ini tombak Todong Suruh, Todong Andong, terus tombak-tombaknya. Nah, ini lukisan Sri Baduga Maharaja nih kan, Prabu Siliwangi. Ini saja Pajajaran. Pedang-pedang lagi itu. Itu yang dari Portugis, rampasan. Portugis. Rampasan dari Portugis. Kita lihat pedang lagi, sahabat-sahabat. Banten sama tombak perang. 1527 tahunnya dan rampasan. Udah gede. Oh, ini Portugis ya, Kang? Portugis kan? Pedangnya gede-gede, sahabat-sahabat. Dan kayak apa ini? Temuan atau apa, Kang? Hasil rampasan. Oh, hasil rampasan ini. Gonima. Oh.
Sama ini. Iya. Keren ini. Betul sih nih. Besar, handle-nya besar. Wah. Gede sahabat-sahabat, berarti dulu pemegangnya setinggi kameramen pedang walaupun Nusantara. Nah, kalau ini pusaka senjata seserahan dari masyarakat nih kan. Wah, jadi kalau misalkan ada warga yang mengantarkan, yang memberikan pasti ditampung ya kan? Ditampung kan. Dirawat di sini. Tapi enggak dijual belikan di sini. Enggak dijual belikan. Tapi kalau ada yang mau ngasih diterima. Diterima. Tapi Wah. dengan satu catatan, tidak boleh diambil lagi karena kalau jadi, sudah diserahkan. Tuh, sahabat-sahabat, jadi kalau misalkan sahabat-sahabat punya pusaka di rumah yang apa? Tidak terawat. Yang tidak terawat dan mau dirawat, bisa datang ke Museum Pusaka Keraton Kasepuhan karena nanti di sini akan dirawat ya kan. Nah, perawatannya seperti apa kan di sini? Kan ada yang ngurus untuk abdi dalam yang bagian itu. Nah, jadi biasanya dikasih apa tuh? itu di bulan Suro biasanya Bulan Suro. dari tanggal 1 Suro sampai 10 Suro kan. Dicuci jamasan. Seperti biasa dikom dulu karena pakai air kelapa gitu. Ini juga sama masih seserahan dari masyarakat kan. Tombak lagi. Udah ngopi nih. Lama. Bukan sabar. Ada golok menarik sahabat. Mana ini? Keren. Jenis sabet. Cirebon kayak kuat. Nah, ini yang replika nih Kang. Oh, replika dari Singapura. Iya. Tapi tetap ya di ini di rawat ya. Tetap dirawat. Kalau yang replika ini buatan tahun 1996. Nah, kalau sekarang ini masih sering dipakai nggak, Kang? Ada buat Kalau ritual apa atau acara apa? Kalau seperti ada acara festival keraton atau hari jadi Cirebon. Iya. Siap. Ini apa itu? Nah, ini busur panah. Oh, mana ya? Ini apa namanya kan? Jagraknya keren sahabat. Saya belum punya. Ini apa nih? Ukiran karya Panembahan Ratu kedua, Panembahan Wilayah. Ini- Ganesha naik gajah. Jadi Ganesha naik gajah sahabat-sahabat. Ganesha naik gajah. 1580. Gajah naik gajah. Ini apa kan? Ini tandu jempana. Nah, tandu jempana ini hadiah dari Kapten Tang Chungle kan, Dari Cina. dari Cina. Betul. Beliau lahir di Pekalongan, orang Cina. Tandu Jempana. Ini untuk permaisuri kan. Permaisuri. Nah, kalau ini apa kan? Ini tandu Joli Garuda Mina. Ini buatan Cirebon asli nih kan. Ini apa ini? Pons. Jadi Kayak logam. Logam apa kayu? kayu. Kayu. Keras banget. Ini Buatan namanya apa kan? tandu Joli Garuda Mina kan. Oh. Jadi ada aliran kayak ikannya juga ada. Nah, Ini untuk fungsinya untuk putra sultan yang dititipkan kan. Kalau zaman sekarang itu kayak singa-singaan gitu. oh.
Jadi nanti ditaikin ke sini, Ya, kemudian ditandu. ditandu. Jadi Ini sama, tapi ini untuk putra mahkota yang tandu cempana juga. ini gede banget sahabat-sahabat. Dan biasanya digunakan buat apa nih? Pada acara apa? Acara apa ya? Kunjungan-kunjungan gitu kayaknya. Putra mahkota. Oke, kita lanjut sahabat-sahabat. Apa ini? Itu tombak cis kan? Tombak Untuk khutbah. Oh, Kayak tongkat gitu kan? iya. Nah, Dari besi semua kan? iya. Yang era pembuatan Sultan Sepuh yang kelima, tombak-tombaknya Sultan Mataram. Cirebon ini kan ya? Cirebon. Jadi menarik nih sahabat-sahabat, di Cirebon itu ini apa, bilah tombak, bilah pedang itu ada grafirnya. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat nanti datang ke museum pusaka Keraton Kasepuhan ini, sahabat-sahabat akan langsung menyaksikan begitu indah, begitu keren karya Empu Cirebon. Karena saya banyak sekali melihat tombak, kemudian keris, kemudian pedang golok ini grafir atau ukiran di bilahnya. Jadi bukan hanya di handle yang ukirannya indah, tetapi di bagian bilah juga ada grafir ataupun ukirannya sahabat-sahabat. Oke, lanjut. Sama masih tombak. Nah, ini sih luar ya, Bang, ya. Ya, dari Bali, Dari Bali, Sumatera dan Sulawesi. Kalimantan, Dan Prancis kan, oh ini Prancis, tempat lilin kristalnya. Ya. keris Jakalola. Merah Tuban. Nah, ini ada golok juga. Ini adalah upacara Sedak Siti, Apakah turun tanah. turun tanah? Anak kecil yang berusia 7 bulanan. Nah, yang nanti prosesnya dari itu naik tangga atas dulu, Aha. turun ke bawah, naik lagi, nanti ditaruh di sini Anaknya? Iya, dimasukin. dikurung gitu. Oh. Tapi di dalam ini sudah disediakan kayak ada uang receh, gitu. Oh. Terus pulpen, buku, dan lain-lain gitu. Nah, kalau dia ngambil beras, yang kayak apa lagi? Kayak yang ditutup lah. Apa ini? Hari apa? Hari apa? oh sintren, Ya, sintren. iya. Bisa juga ya? Bisa sintren juga pakai jenis ini, pakai kurungan gitu. Tapi ini bukan Bukan buat sintren. Nah, ini hanya alat upacara. Yang Ruang pusakanya nih kan. Aduh. Pusaka Sunan Gunung Jati. Nggak boleh masuk. Dibukanya hanya hari Minggu aja. Oh, hari Minggu aja? Iya. saya ngintip Pak. Ada apa aja tuh di dalam? Di dalam ini ada jubahnya Sunan Gunung Jati, kan? Ada bajunya Putri Ongtin, istrinya Sunan Gunung Jati. Kemudian baju Panglima Perang, Fadilah Khan atau Fatahillah juga. Ada keris-keris Sultan, keris-keris Sultan di dalam ini. Pedangnya ada? Pedang itu adanya tombak-tombak. Oh, pedang golok nggak ada. Nggak ada. Apa tuh wedung kan? Ada di dalam. Wadung. Udah. Ini yang kitab-kitab naskah-naskah kuno kan.
leksikon berarti. Kitab Abdul Ta'alim ini. Kalau menjadi raja. Ya, biasanya bacanya yang Arab kan. Iya. Kalau yang aksara Jawanya belum bisa. Siap. Oke, ini apa nih Kang? Batu kan. Oh, jagung. Mau jagung Kang? Wah, ikan itu yang bilang. Dia panjang-panjang. Buat apa nih Kang? Ini kalau arak-arakan Konvoy atau iya, ini ya? panjang jimat Kang, bulan mulut gitu. Ada acara tradisi panjang jimat itu pakai ini juga kan. Ombak ya. Siap. Ini juga sama kita. Itu golok kan, golok kayu kan. Oh, golok Buat latihan kan. ada golok kayunya juga dari sana. Ini apa nih? Nah ini baju perang kan, rampasan juga nih, dari Portugis kan. Oh ini Tahun 1527 dari tentara Portugis ini kan, baju perang. Ini yang satu baju beratnya 4,5. berat banget. Berarti logam ini Kang? Baja. Oh baca ya? Ini juga sama dari Eropa. Tombak-tombak. Uang bernuk dan sumbul. Nah ini ada pedang, ada sahabat, dan ini pedang suluk. Tempurung kelapa janggi kan dari Pantai Aceh, Afrika. Oh ini tuh. Penemuan baku cerbon. Ketika pulang haji kan. Nah ini kereta di sana ya Bu, kereta yang digunakan oleh Pendaki minimal tahun 1549, yang luarnya 7 9 Pakaian Sultan Sepuh yang ke-10. Oh, ini. Sana putra putrinya. kawan yang mempunyai 3 unsur budaya. Ini apa ini? Dua bersama Ini dengan perhiasan pengantin Bang. Ini gelang ya? sama hidup. Yang Kita mana? tarik Ini gelang. dari kakeknya Sunan Jati, Iya. Prabu Siliwangi masih hidup. Dari Kuningan. Cirebon Dibuat bersama dari dengan Kuningan. negara Cina.
sahabat-sahabat, itulah Dan kini udah namanya sistem power sharing. Udah canggih Pak, dipanggil Pak. keterangan dari Ada software, ada software. Udah canggih. Oke, sahabat-sahabat, itulah Jadi setir itu bisa belok saya kanan ke 90 derajat. Museum Pusaka Keraton Kasepuhan yang ditemani oleh Kang Febri, dan tadi juga Kang Febri banyak sekali membantu kita dalam menjelaskan tentang apa yang ada di dalam Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Dan Kang Febri, terima kasih sekali Sama-sama, Kang Aan. sudah menemani saya, dan luar biasa pengetahuan Kang Febri. Ya, masih harus banyak belajar Wah. juga kan. Saya apalagi. Tadi juga alhamdulillah saya dapat masukan juga dari Kang Aan. Ya, ini handle resminya, ini handle. Saya justru kayak belajar juga kan gitu kan. Kalau ini di channel saya, di channel Pedang Golok Nusantara itu memang fokus untuk membahas tentang pedang golok, dan kebetulan juga di sini ada koleksi pedang golok, ya sehingga saya masukkan ke dalam konten dan mohon izin ya. Ya, monggo. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kang Febri yang sudah banyak membantu kita. Kalau misalkan nggak ada Kang Febri, saya akan ketemunya ngarang kayaknya. Oke, Kang Febri, terima kasih. Ini masih ada lagi di bagian dalam di istananya, di Keraton Patungwatinya. Barangkali sekalian Ada pusaka. tidak ada sih pusaka.